Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan judul materi kalimat efektif. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari di dalam pembahasan kalimat efektif? Maka Anda jangan kemana-mana, simak terus penyampaian atau penyajian materi yang akan Ibu berikan. Dalam kalimat efektif, kita akan mempelajari 3 sub. Yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Nah, seperti apa sih pengertiannya sehingga dikatakan itu adalah kalimat yang efektif? Kemudian yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-cirinya apa saja? Kemudian seperti apa gitu, nanti sama-sama kita uraikan. Kemudian yang terakhir di situ ada contoh penggunaannya dalam kalimat. Jadi selain Anda diberikan info terkait dengan pengertian, kemudian ciri-ciri, Anda juga diarahkan atau dibimbing untuk mengerti bagaimana contoh penggunaan kalimat efektif itu di dalam sebuah tulisan. Terkhusus adalah karya tulis ilmiah. Nah, di sini dapat sama-sama kita lihat ada pengertian kalimat efektif. Menurut Sugono, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Oleh siapa? Tentu saja oleh pembacanya gitu atau pendengarnya. Jadi ketika Bu Siska bicara X, maka Anda sebagai pendengar juga bisa menangkap sebagai X gitu. Jadi tidak YZ, bahkan mengulang lagi dari A, enggak. Jadi yang dikatakan kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula oleh kita yang mendengar atau kita yang membaca. Lalu, sebuah kalimat itu dikatakan efektif jika memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, identik dengan apa yang pembicara atau penulis sampaikan. Jadi sama yang dikatakan Ibu tadi. Kalau Ibu mengatakan kalimat X, maka Anda menangkapnya juga maknanya X. Jadi tidak melebar menjadi Y, bahkan Z, atau mengulang lagi dari A. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kira-kira apa saja sih ciri-ciri kalimat efektif? Ada yang masih ingat? Atau lupa? Atau sedikit-sedikit ingat, Bu? Baik, kalau seperti itu keadaannya, Ibu akan membantu mengingatkan kalian apa-apa saja yang termasuk dalam ciri-ciri kalimat efektif. Disimak baik-baik ya. Ciri yang pertama adalah kelogisan. Jadi kelogisan kalimat itu adalah kalimat yang ditulis itu dapat diterima oleh akal. Berarti masuk akal gitu ya. Dan penulisannya itu sesuai dengan ejaan atau kaidah yang berlaku. Itu menurut Arifin dan Kasai. Jadi kalimat dikatakan logis ya. Kalimat dikatakan logis jika logikanya itu mendukung wujud kalimat itu. Jadi kalau logikanya tidak mendukung wujud kalimat itu ya tidak logis. Sah dikatakan tidak logis begitu. Jadi sebuah kalimat itu dikatakan logis jika sudah benar secara struktur, sudah benar secara ejaan, secara kata atau frasenya, dan dapat menjadi salah jika maknanya itu lemah dari segi logika berbahasa. Jadi yang dikatakan kelogisan berarti kalimat itu logis secara logika
yang mendukung wujud kalimat itu. Apa saja hal-hal yang mendukung? Dari segi strukturnya, dari segi ejaannya, dari kata atau frasenya. Nah, kalau kita lihat ada satu kalimat yang tidak logis, berarti salah satunya itu maknanya lemah begitu. Jadi dari segi logika berbahasa tidak diterima. Di sini sudah Ibu Siska berikan tabel begitu ya, yang di situ ada tulisan logis dan tidak logis. Jadi ini adalah contoh kalimat sehari-hari, kalimat sederhana yang sering kita ucapkan atau kita dengar di sekitar kita. Mungkin selama ini Anda mendengar atau membacanya sah-sah saja, tetapi ternyata dalam segi ciri kalimat efektif yang kelogisan ini umumnya tidak logis. Nah, di sini sudah ada perbandingannya, ada tidak logis, ada logis. Yang pertama 1A di situ ada kalimat acara berikutnya adalah sambutan Bapak Rektor Universitas Lampung. Kemudian dimerah-merahi, waktu dan tempat kami silakan. Nah, ini umum. Hal seperti ini umum kita dengar atau kita baca. Tetapi dari segi ciri kalimat efektif yang kelogisan, ini dikatakan tidak logis. Kenapa? Karena waktu dan tempat itu tidak bisa berbicara. Siapa sih yang kita persilakan untuk berbicara atau memberi sambutan? Kan rektornya. Orangnya berarti kan. Berarti di situ yang harus disilakan adalah ya orangnya atau bapaknya atau rektornya, bukan waktu dan tempat. Waktu dan tempat ya bisu, tidak bisa berbicara gitu. Sehingga tidak perlu disilakan. Harusnya diubah agar kalimat itu logis menjadi 1B atau 1C. Nah, itu bisa sama-sama Anda baca. Ibu bacakan satu saja di poin 1B. Acara berikutnya adalah sambutan Rektor Universitas Lampung, Bapak Sugeng P. Haryanto, kami persilahkan. Misalkan seperti itu. Jadi bukan waktu dan tempatnya yang disilakan. Jadi ketika nanti Anda menjadi MC, ya MC, Master of Ceremony, itu jangan lagi Anda berbicara waktu dan tempat, kami persilahkan. Jangan begitu lagi, tetapi langsung saja kepada Bapak disilakan. Gitu ya. Masuk pada ciri yang kedua, yaitu kepaduan. Nah, kepaduan di sini adalah hubungan yang padu dalam kalimat antara kata atau kelompok kata sehingga memiliki kesatuan pikiran dan koherensi yang baik. Jadi, ciri kepaduan dalam kalimat itu terlihat pada adanya keterkaitan makna antar data dalam kalimat. Jadi, kalau tidak ada keterkaitan makna antar data dalam kalimat, ya dikatakan tidak padu begitu. Jadi, kepaduan itu atau kekoherensian itu yang baik adalah sesuatu yang kompak gitu antara hubungan timbal balik dan jelas antara unsur-unsur. Unsur-unsur di sini apa? Kata atau kelompok kata. Jadi unsur-unsur membentuk itu pasti ada kata dengan kelompok kata yang membentuk sebuah kalimat. Jadi bagaimana hubungan antara subjek dengan predikatnya, hubungan antara predikat dengan objeknya, atau keterangan-keterangan lainnya yang menjelaskan tiap-tiap unsur pokok dalam kalimat tadi. Jadi harus padu. Harus padu dari mana? Dari kata atau kelompok kata. Nah, berikut ini adalah contoh antara ketidakpaduan dengan kepaduan. Contoh fokus contohnya kepada 3A. Saya pun akhirnya saling memaafkan. Fokus Anda yang dimerah-merahi. Saya itu adalah tunggal. Kemudian saling itu berarti banyak, lebih dari satu. Maka yang digarisbawahi apa? Saling. Berarti kalimat itu menginginkan kepaduan pada kata saling. Kalau saya adalah tunggal, kemudian saling itu lebih dari satu, maka harusnya diubah agar kalimat itu padu menjadi 3B. Saling berarti lebih dari satu, maka kata saya yang tunggal di situ tadi diubah menjadi jamak. Jamaknya apa? Ya kami. Maka 3B berbunyi, kami pun akhirnya saling memaafkan. Namanya saling, masa saya? Saya saling memaafkan. Kepada siapa? Kepada diri sendiri kan nggak bisa. Meskipun bisa, tetapi dari segi kalimat itu tidak padu, gitu ya. Masuk pada ciri
kalimat efektif yang ketiga, yaitu kesejajaran gitu. Nah, di sini ada dua, yaitu kesejajaran bentuk, ada kesejajaran makna. Nah, kalau kesejajaran itu adalah kalimat yang memiliki kesamaan bentuk, memiliki kesamaan makna, memiliki kesamaan perincian sehingga memudahkan kita sebagai pendengar atau pembaca memahami kalimat itu. Jadi, kesejajaran itu ada dua, ada kesejajaran bentuk dan ada kesejajaran makna. Definisi dari kesejajaran bentuk. Nah, sebelumnya kita urai dulu kesejajaran atau paralelisme itu bentuk yang membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan mempertahankan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Bu, bahasanya terlalu tinggi gitu. Jadi masuk saja pada uraian di bawahnya. Jadi jika kita membuat kalimat dan kalimat pertamanya itu menggunakan kata kerja, kata kerjanya itu kata kerja yang berimbuhan me misalkan, maka kalimat selanjutnya atau kalimat berikutnya itu juga harus menggunakan kata kerja berimbuhan me. Misalkan, Inem baru saja selesai memandikan kucingku. Lalu ia atau Inem tadi memakaikan wangi-wangian, misal. Jadi memandikan dengan memakaikan itu bentuknya sejajar gitu. Untuk lebih jelasnya, maka di sini sudah Ibu sediakan juga kolom antara ketidaksejajaran bentuk dengan kesejajaran bentuk. Kalau tadi kan Ibu contohkan secara lisan, mungkin Anda sedikit menghayal-hayal seperti apa begitu ya. Nah, di sini sudah tinggal Anda baca. Ketidaksejajaran bentuk 6A. Lokasi rumah kontrakan telah dipilih. Nah, di sini kata kerja berimbuhannya apa? Dipilih. Tetapi orang tua belum menyetujui. Yang satunya di, yang satunya me. Kan tidak sejajar secara bentuk. Maka diubah menjadi kalimat agar sejajar secara bentuk. Maka menjadi 6B atau 6C. Lokasi kontrakan telah dipilih. Tetapi lokasi itu belum disetujui. Jadi ketika Anda mau memilih pakai di, maka di semua. Ketika Anda mau memilih pakai me, maka pakai me semua. Bisa diubah menjadi 6B atau 6C. Sekarang masuk pada kesejajaran makna. Apa sih kesejajaran makna itu? Maka kesejajaran makna kalimat itu akan terlihat melalui penataan gagasan yang cermat. Jadi maknanya yang harus kita sejajarkan. Contoh, di situ sudah ada tabel ketidaksejajaran makna dengan kesejajaran makna. 9A, saya tidak memperhatikan. Berarti di situ ada kata tidak, ya berarti ya tidak memperhatikan dan mempunyai kepentingan terhadap masalah itu. Nah, ini kan secara makna ya tidak sejajar. Satunya tidak memperhatikan tetapi dia mempunyai kepentingan. Nah, ini maunya apa? Kan begitu. Kalau ditelusuri atau dianalisis lebih detail gitu kan dari pemaknaan. Maka harusnya kalimat itu diubah agar efektif menjadi 9B atau 9C. Saya tidak memperhatikan. Tidak loh, tidak memperhatikan. Tentunya saya juga tidak memiliki kepentingan. Harusnya begitu. Nah, ketika nanti Anda dihadapkan pada kalimat-kalimat, kemudian Anda diminta untuk menganalisis dari segi kesejajaran makna, Anda harus jeli. Maknanya dulu yang harus Anda garis bawahi. Maknanya ini dia mau ngapain gitu. Dia mau apa? Apa tidak memperhatikan? Berarti kalau tidak, ya tidak. Penegasan di bawahnya juga tidak. Tetapi kalau memiliki atau memperhatikan, berarti di bawahnya juga positif. Ibu berikan contoh yang paling sederhana dari kesejajaran makna. Ini kalau contoh ini pasti Anda sudah bisa semua gitu ya. Ketika ada kalimat ketidaksejajaran dari segi makna, 10A, Sarifah memetiki. Memetiki itu kan berarti lebih dari satu kali petik. Memetiki kan, memetiki berarti lebih dari satu kali petik. Setangkai bunga mawar, ya jelas tidak sejajar secara makna. Memetiki itu banyak, setangkai itu satu, gitu ya. Jadi
harus kita ubah agar maknanya sejajar. Sarifah memetik setangkai bunga mawar. Memetik berarti satu, setangkai berarti satu. Jadi maknanya nyambung begitu. Kalau contoh 10A tadi kan tidak sejajar secara makna. Memetiki kok setangkai begitu. Memetiki itu banyak, setangkai itu satu. Jadi harus jeli begitu ya, harus teliti ketika dihadapkan dengan bentuk-bentuk kalimat tidak efektif. Masuk pada ciri yang ketiga tadi, semoga enggak ruwet gitu ya pemikiran Anda, sehingga masuk ke dalam ciri yang keempat, kehematan. Anda, harapan Ibu makin greget begitu, makin panas pemikirannya. Oh iya, jadi begini, oh jadi begitu, oh jadi pemahamannya bertambah begitu. Jadi jangan sudah 3 ciri kita ulas, Anda menjadi aduh mumet gue gitu, enggak begitu ya. Jadi Anda tetap harus semangat mempelajari ciri-ciri kalimat agar kalimat itu dikatakan efektif. Nah, ciri yang keempat ini kehematan. Kehematan itu adalah pemakaian kata itu harus cermat dan harus menghindari kata-kata yang mubazir, nggak perlu bertele-tele, itu tidak diizinkan pada ciri kalimat efektif yang kehematan ini. Jadi kehematan itu ada 3, ada kehematan dari segi penghilangan subjek berulang, dari segi penggunaan kata, dari segi penghilangan bentuk ganda. Nah, seperti apa? Ini akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, harus fresh dulu Anda pemikirannya. Tidak boleh terbebani, kok sulit ya mempelajari kalimat efektif. Nggak boleh seperti itu. Tetapi Anda harus fresh. Saya mampu, saya bisa kalau saya pelajari dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan pemikiran yang terbuka, welcome gitu loh. Jangan belajar itu seperti dipaksakan. Kalau belajar itu seperti dipaksa, maka apapun yang dituang ke Anda tidak akan terserap secara baik. Tuh. Nah, di sini agar tidak Anda semakin tidak stereo begitu ya. Ibu langsung masuk pada contoh-contohnya saja lah agar pemikiran Anda lebih cepat. Oh begini, oh begini, oh begitu begini. Jadi dari penghilangan subjek berulang, dari ciri kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Jadi kita menghilangkan subjeknya yang berulang. Contoh 14A itu dikatakan tidak hemat karena mengulang kata mahasiswa. Mahasiswa itu apa sebagai subjek? Maka kita harus menghilangkan subjek yang berulang menjadi 14B. Bisa Anda sama-sama baca di situ atau Ibu bacakan. Karena mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan, mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian semester. Dari contoh kalimat 14A kita mengulang subjek. Mahasiswanya kita ulang 2 kali. Nah, itu tidak hemat. Maka kita ubah menjadi 14B. Karena tidak mengikuti perkuliahan, mahasiswa tidak boleh ikut ujian semester. Jadi begitu, menghilangkan subjek yang berulang. Jadi dalam satu kalimat itu cukup satu subjek saja yang dimunculkan. Kemudian contoh penghematan penggunaan kata. Nah, kenapa dikatakan tidak hemat? Karena katanya itu sudah bermakna jamak gitu. Jangan sampai kita ulang-ulang terus. Jadi kita hemat, kita pangkas penggunaan katanya. Contoh 18A itu tidak hemat karena yang di merah-merah itu ada kata data-data. Data saja itu pemaknaannya sudah banyak. Saya menemukan data. Berarti di dalam saya menemukan data itu banyak begitu. Tapi di sini ditulis data-data. Sudah data itu artinya banyak, data-data banyak-banyak berarti kan begitu. Jadi harusnya dipangkas agar kalimat itu hemat menjadi 18B. Datanya munculkan kata data itu munculkan 1 kali saja. Jadi jangan data-data menyebutnya atau menulisnya, tetapi cukup data saja. Kemudian 19A yang dimerah-merahi, fokus pada yang dimerah-merahi. Segala ketentuan-ketentuan, segala itu kan artinya juga sudah besar, banyak begitu. Jadi jangan ditambah dengan ketentuan-ketentuan. Lah ketentuan itu pasti rinciannya juga banyak. Segala sudah banyak, ketentuan rinciannya juga banyak. Jadi untuk apa mubazir? Nggak hemat begitu ya. Jadi kita ubah menjadi 9B. Kalau mau pakai segala, berarti segala saja yang dituliskan. Kalau mau pakai yang ketentuan-ketentuan, maka segalanya hilang. Nah, itu yang disebut ciri
kalimat efektif dari kehematan penggunaan kata. Yang ketiga itu terkait dengan penghilangan bentuk ganda. Jadi jangan sampai ketika kita menulis atau bahkan berbicara itu selalu menggunakan bentuk ganda. Kalau kita sering melihat tayangan di televisi, presenter atau pembawa acara itu biasanya sering menggunakan bentuk ganda. Itu akibatnya apa? Karena ketidaktahuan atau kekeliruan atau seperti apa? Nah, harapannya ketika Anda sudah tahu praktiknya, teorinya seperti ini, maka ketika nanti praktik, ketika Anda berbicara di depan umum tidak lagi mengalami atau memakai bentuk-bentuk ganda. Contoh, tidak hemat. Kenapa dikatakan tidak hemat? Karena dia menggunakan kata adalah, merupakan. Kemudian, hematnya harusnya seperti apa, Bu? Pilih salah satu. Kalau mau pakai adalah saja. Kalau mau pakai merupakan saja. Toh keduanya hampir sama gitu. Kemudian, banyak presenter-presenter, pembawa acara atau orang-orang yang berbicara di depan umum itu secara tidak sadar begitu ya, menggunakan agar supaya. Sudah agar supaya. Kan tidak hemat. Pilih salah satu. Kalau agar saja, kalau supaya saja gitu. Dan seterusnya. Contoh mudahnya bisa sama-sama kita perhatikan di dalam slide berikut. Pada kata yang dikatakan tidak hemat, di situ ada bentuk ganda, adalah dan merupakan di dalam satu kalimat. Sedangkan tadi dikatakan tidak boleh menggunakan bentuk ganda, hilangkan salah satu agar dikatakan kalimat itu hemat. Maka harusnya menjadi poin 16B dan 16C, begitu ya. Bagaimana? Tambah pusing? Tambah ruwet begitu? Atau semakin jelas? Harapan Ibu sih Anda semakin jelas ketika mendengarkan paparan yang sudah diuraikan. Nah, pada ciri yang kelima itu adalah kevariasian. Jadi, dalam menyusun karya tulis ilmiah itu, kalimat-kalimat yang kita buat harus atau perlu memperhatikan kevariasian kalimat. Nah, variasi ini akan membentuk efek atau memberikan efek yang berbeda ketika kita sebagai pendengar atau melihat atau membaca tulisan atau karya tulis ilmiah. Jadi menurut Pak Dekeraf gitu ya, kevariasian itu menegaskan bahwa variasi tidak lain daripada menganekaragamkan. Jadi kita memvariasikan, menganekaragamkan bentuk-bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian orang. Jadi orang itu ketika membaca tulisan kita tidak bosan karena monoton gitu. Adalah misalkan penggunaan bahasanya seperti itu. Padahal bisa kita ubah variasinya, tetapi tidak akan mengurangi pemaknaannya. Nah, ternyata kevariasian itu ada banyak jenisnya gitu. Di sini Ibu memunculkan 5 variasi. Yang pertama adalah variasi sinonim kata, kemudian ada variasi panjang pendek kalimat, lalu ada variasi aktif pasif, kemudian ada variasi jenis kalimat, dan yang terakhir ada variasi pola kalimat. Nah, bayangkan ketika kita atau Anda menulis tetapi hanya memakai satu variasi saja. Misalkan hanya pakai variasi aktif pasif, maka tulisan kita dibacanya akan tidak enak begitu ya, tidak elok secara karya tulis ilmiah, ya tidak variatif, monoton begitu. Nah, ini di sini ada 5 yang Ibu akan sampaikan. Nah, Ibu harapkan lagi lah, Ibu mengharapkan kepada Anda untuk membuka pemikiran Anda agar benar-benar pengetahuan ini masuk dan bisa dipahami oleh Anda sehingga nanti bisa dituangkan dalam tulisan Anda. Gitu ya. Semangat, harus tetap semangat. Sesuai dengan janji Ibu tadi, kita urai satu-satu variasi dalam ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kevariasian yang pertama itu dilihat dari variasi sinonim kata. Nah, variasi itu berupa sinonim kata, pada hakikatnya itu tidak merubah isi. Tadi sudah Ibu sampaikan, variasi ini tidak akan merubah isi atau amanat yang akan disampaikan dalam kalimat tersebut.
Jadi variasi ini rata-rata digunakan penulis untuk menarik minat baca kita atau perhatian kita sebagai pembaca agar tetap enak begitu loh membaca tulisan atau mendengarkan sajian yang kita sampaikan gitu. Nah, contohnya di sini tidak ada variasi sinonim kata di poin 20A. Di situ dikatakan tidak ada variasi sinonim kata. Sinonim berarti sesuatu yang sama begitu ya. Dari renungan itulah penyair menemukan suatu makna yang baru, suatu makna kebenaran. Jadi selalu mengulang makna gitu. Jadi agak monoton begitu kita mendengarnya atau membacanya. Maka bisa kita ubah variasinya dari sinonim kata menjadi 20B. Di situ dikatakan atau dituliskan, dari renungan itulah penyair menemukan suatu makna ya, kemudian diubah menjadi suatu realitas yang baru dan suatu kebenaran. Nah, ini kan agak bervariasi dari sinonim kata, tetapi dia tidak mengubah isi atau amanah yang akan disampaikan oleh kalimat itu sendiri. Bagaimana? Sudah mulai jelas? Harus jelas lah ya. Lalu yang kedua ada variasi panjang pendek kalimat. Nah, penggunaan panjang pendek kalimat itu struktur kalimatnya dapat mencerminkan pikiran si pengarang. Jadi pemikiran itu apakah pendek ataukah pemikirannya itu panjang, itu bisa kita lihat dari variasi penggunaan panjang pendek kalimat yang digunakan seseorang. Jadi seorang pengarang itu akan menggunakan rangkaian kalimat panjang dan memberikan penekanan pada bagian yang diinginkan. Betul, kalimat yang dituliskan itu panjang, tetapi harus ada penekanan-penekanan tertentu di bagian-bagian yang diinginkan oleh si penulisnya atau pengarangnya. Nah, selanjutnya, seorang pengarang pun akan menggunakan kalimat yang pendek hingga panjang pendek kalimat itu memberikan variasi yang tidak membosankan. Kalimat panjang dan pendek itu dapat memvariasikan sebuah kalimat seperti yang disampaikan di awal tadi. Kalimat dalam karangan juga perlu diselang-selingkan. Nah, ingat, perlu diselang-selingkan. Tidak melulu panjang begitu. Misalkan di kalimat pertama kita sudah membuat variasi panjang, maka di kalimat kedua kita buat variasi pendeknya. Maka secara tidak sadar pembaca akan selalu mengikuti tulisan atau bacaan yang kita buat, sehingga dia merasa akan selalu tertarik perhatiannya membaca tulisanmu atau mendengar pembicaraanmu. Tapi kalau sudah bicaranya panjang-panjang, begitu nulisnya sudah panjang-panjang kalimatnya, orang akan bosan. Orang akan terhenti mengikuti. Jadi jangan sampai ketika bahasa Indonesia itu sudah dirasa sangat membosankan, kemudian Anda menggunakan kalimatnya juga panjang sehingga tambah membosankan. Jadi perlu diingat di sini, variasi panjang pendek kalimat itu jangan sampai mengurangi kejelasan dari isi atau amanah kalimat itu sendiri. Di sini sudah Ibu berikan contoh variasi panjang pendek kalimat. Contoh 21A itu bisa Anda baca sendiri lah. Diputar lagi videonya, dibaca, dipahami. Oh, ini yang dikatakan panjang. Oh, ini kalimat pendeknya. Sehingga pembaca merasa enjoy atau interest gitu ya ketika mendengar atau membaca tulisan atau ucapan Anda. Kemudian yang ketiga, di situ ada variasi aktif-pasif. Tadi disampaikan, kalau variasi kalimat itu dapat diciptakan dengan menggunakan kalimat aktif-pasif. Di awal tadi kan seperti itu, salah satunya. Nah, kalimat aktif ditandai dengan apa? Selama Anda di SMP, SMA, Anda tahu kalimat aktif itu pasti ciri-ciri utamanya diawali dengan atau ditandai dengan awalan me. Dan kalimat pasif ditandai dengan awalan di. Maka ketika sudah masuk ke dalam paragraf atau tulisan, Anda sudah bisa menemukan, oh ini yang dikatakan variasi aktif. Oh ini yang dikatakan variasi pasif. Dari mana? Dari ciri-ciri yang dikatakan tadi. Kalimat aktif ditandai dengan awalan me, kalimat pasif diawali dengan ditandai dengan awalan di. Nah, dalam contoh yang Ibu berikan di sini sudah Ibu merah-merahi. Silakan dipelajari sendiri, dipahami sendiri, diputar lagi kalau belum paham. Sampai benar-benar paham. Agar apa? Ketika nanti Anda diminta untuk praktik menulis, kemudian Anda dihadapkan pada satu ketentuan yang tidak boleh melihat apapun, maka sudah terekam di dalam memori Anda, saya pernah diajari seperti ini. Saya harus menuangkan itu, atau saya harus menuangkan apa yang sudah saya pelajari ke dalam tulisan saya secara mandiri, tanpa melihat A, B, C, dan D. Harapannya seperti itu.
Yang keempat ada variasi jenis kalimat. Nah, variasi kalimat ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan variasi jenis kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sedikitnya ada 3 jenis kalimat, yaitu ada kalimat berita, ada kalimat tanya, ada kalimat perintah. Yang contoh-contohnya itu bisa kita pakai dalam menuangkan ide atau gagasan Anda ketika Anda menuliskan. Contohnya, untuk menyatakan sesuatu, maka kita akan menyatakannya dalam bentuk kalimat berita. Untuk menanyakan sesuatu, berarti kita bisa menyatakannya dalam kalimat tanya gitu. Untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu misalkan, maka kita bisa menyatakannya dalam kalimat perintah. Namun, hal ini bukan berarti untuk memberikan informasi tidak dapat menggunakan kalimat tanya atau kalimat perintah. Justru keefektifan kalimat itu dapat dilakukan dengan menggunakan variasi jenis kalimat apapun. Gitu. Jadi jangan sampai Anda terkotak-kotak dengan ini nggak bisa, yang bisa hanya ini enggak. Tetapi variasi jenis kalimat itu setidaknya ada 3 yang bisa Anda kotak-atik menjadikan sebuah tulisan itu menjadi efektif dari segi kevariasian jenis kalimat. Di sini juga sudah Ibu berikan contohnya, contoh variasi jenis kalimatnya di poin 23. Dan di situ sudah ada penjabaran dari poin 23. Anda bisa membacanya secara mandiri, kalau belum jelas juga bisa memutar ulang, sehingga Anda benar-benar jelas. Kalau kita menggunakan Zoom Meeting, itu hanya sekali saja menjelaskan. Lalu kalau Anda bingung, ketika Anda berpraktik Anda bingung, Anda bertanya-tanya, gimana ya kemarin gitu. Tetapi kalau ini, Anda bisa putar lagi, sehingga harapan Ibu benar-benar Anda ketika sudah membaca, kemudian mengikuti secara detail terkait dengan kalimat efektif, maka Anda sudah bisa secara mandiri menuliskan kalimat-kalimat Anda nanti menjadi sebuah kalimat yang benar-benar efektif. Tidak lagi ada coret-coretan dari dosennya, tidak dikembalikan oleh asdosnya, begitu ya. Sehingga benar-benar tulisan Anda itu dilihat dari variasi jenis kalimat sudah oke, dilihat dari pengulangan kata sudah oke, dilihat dari ciri kalimat efektif yang lainnya sudah oke. Berarti apa? Proses belajar Anda berhasil. Yang terakhir dari ciri kalimat efektif yang kevariasian itu adalah variasi pola kalimat. Nah, adanya variasi pada pola kalimat ini dapat menghindari kebosanan. Lagi-lagi, namanya variasi. Berarti kita harus bisa menciptakan sesuatu yang baru, tidak monoton seperti yang Ibu sampaikan di awal. Jadi, variasinya dari model apa nih? Pola kalimat yang sekarang. Yang tadi dari segi panjang pendek kalimat. Nah, jadi ketika kita menulis, bahkan orang lain membacanya, tidak akan merasa bosan. Posisi subjek yang ada di awal kalimat itu dapat diubah menjadi di akhir kalimat. Misalkan pola kalimatnya subjek, predikat, objek. Maka ini dapat diubah menjadi objek, predikat, subjek, atau yang lainnya. Tetapi tetap tidak mengubah isi atau pemaknaan atau amanah dalam kalimat itu sendiri. Contoh di sini variasi pola kalimat 24A. Kerja keras diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Dari pola kalimatnya itu kerja keras adalah subjek, diperlukan adalah predikat, memperbaiki keadaan adalah keterangan. Bisa kita ubah menjadi 24B, diperlukan kerja keras untuk memperbaiki keadaan. Apakah pemaknaannya berubah? Kan tidak, hanya pola kalimatnya saja yang berubah. Yang tadinya subjek, predikat, keterangan menjadi predikat, subjek, keterangan. 24C juga seperti itu. Jadi catatannya, Anda boleh mengubah variasi pola kalimat asal tidak mengubah isi atau amanah dari kalimat itu sendiri. Nah, ciri yang terakhir dalam kalimat efektif yaitu kefokusan. Kefokusan itu adalah pemusatan perhatian pada bagian kalimat tertentu. Jadi ketika nanti ada kalimat, kita fokusnya pada satu kata tertentu misalkan. Nah, sebuah kata yang biasanya diletakkan pada awal bisa juga kata yang dipentingkan. Dipentingkan itu apa? Berarti ada sesuatu info yang harus kita utamakan. Nah, itu namanya kefokusan.
fokus kita di situ gitu loh. Kefokusan kalimat itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Apa saja? Ada pengedepanan, ada pengulangan, dan ada pertentangan. Nah, seperti apa? Maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pengedepanan. Pengedepanan kalimat itu dapat dilakukan dengan meletakkan bagian yang difokuskan atau ditonjolkan pada awal kalimat. Jadi namanya kita mau mengedepankan, tidak mungkin kita meletakkannya di akhir gitu kan ya. Berarti sesuatu itu harus diletakkan di awal atau ditonjolkan di bagian awal kalimat. Nah, unsur yang ditonjolkan ini dapat berupa subjek bisa, predikat bisa, ataupun keterangan. Contohnya di situ sudah ada, tidak ada pengedepanan, poin A. Yang kemudian yang B-nya pengedepanan. Kita bisa melihat perbedaannya. 25A, seharusnya Piala Sudirman tidak berpindah dari Bumi Pertiwi. Apa yang dikedepankan kan tidak ada. Padahal informasi yang diinginkan adalah Piala Sudirmannya loh. Kita ini punya piala, kita dapat piala. Maka itulah yang harus kita tonjolkan. Piala Sudirman seharusnya tidak berpindah dari Bumi Pertiwi. Nah, jadi di situ sudah ada proses pengedepanan. Kemudian 27A, mereka menyerbu pertokoan itu secara beringas. Nah, itu kalimatnya biasa. Tidak ada pengedepanan. Apa yang harus kita tonjolkan, apa yang ingin kita fokuskan, apa yang ingin kita kedepankan, secara beringas. Loh, itu kan ketika menjadi tagline, secara beringas. Nah, orang langsung mengklik berita itu kalau judul beritanya saja sudah secara beringas. Berarti ini beritanya akan menarik nih kita baca. Ada sesuatu yang menarik untuk kita simak begitu. Maka kata secara beringas itu bisa kita pindahkan ke depan. Jadi pengedepanan kita tonjolkan dalam sebuah atau tulisan, dalam sebuah kalimat atau tulisan kita. Begitu. Lalu yang kedua itu ada pengulangan. Nah, unsur yang akan difokuskan itu dapat ditempuh melalui pengulangan bagian yang difokuskan. Jadi bagian yang difokuskan itu bisa kita ulang. Kata atau frase yang diulang itu biasanya kata atau frase yang dianggap penting. Ingat, lagi-lagi yang dianggap penting. Seperti yang poin pertama tadi. Di poin kedua, pengulangan juga sama. Kata atau frase yang diulang itu biasanya kata atau frase yang dianggap penting, yang mau kita ulang. Kalau tadi yang mau kita kedepankan, kalau yang sekarang mau kita ulang, yang mana? Nah, contohnya di 28A. Pandai bergaul, berbicara, membujuk orang adalah modal utama seorang pialang. Nah, di situ tidak ada pengulangan, padahal kita ingin memunculkan kata atau frase yang dianggap penting. Pandai bergaul, kemudian pandai berbicara, pandai membujuk, itu adalah modal utama seorang pialang. Jadi kalau pialang itu nggak pandai bergaul, ya bukan pialang. Kalau tidak pandai berbicara, ya kurang pialangnya gitu. Kemudian tidak pandai membujuk orang lain, ya ada kurang gitu, ada yang dirasa kurang dari seorang pialang itu. Jadi yang namanya pialang berarti harus ketiga-tiganya. Maka kata pandai itu diulang. Nah, pialang harus pandai bergaul, pandai berbicara, pandai membujuk. Jadi kalau ketiganya ini sudah kita berikan kata pandai, maka yaitu pialang. Itu yang kita pentingkan atau kita ulang sehingga kata itu bisa dipakai untuk kata atau kalimat itu dianggap penting. Yang terakhir di situ ada pertentangan. Fokus suatu gagasan itu dapat pula dilakukan melalui pertentangan. Kata yang ingin kita fokuskan itu ditempatkan dalam satu posisi pertentangan. Nah, contohnya di sini Nadia anak yang rajin dan jujur. Itu tidak ada pertentangan sama sekali. Nah, bisa kita ubah menjadi 29B dengan pertentangan. Nadia anak yang tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Di situ ada pertentangannya. Tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Maka di situ ada fokus suatu gagasan. Apa fokusnya? Pertentangan. Nah, gimana nih? Sudah bisa menambah pemahaman Anda terkait dengan kalimat efektif belum? Harapan Ibu tentunya sudah begitu ya. Karena video ini dapat memberikan pemahaman Anda secara berulang. Bisa Anda setel ulang, atau putar ulang, sehingga benar-benar pemahaman Anda itu duduk pada pokoknya begitu loh.
sehingga ketika nanti Anda mendapatkan kesulitan terkait dengan kalimat efektif, Anda bisa langsung memutar video ini sehingga mahasiswa yang mengalami kesulitan mengingat bisa melihatnya kembali, sehingga nanti tulisan Anda terkait dengan kalimat efektif yang akan Anda tuangkan dalam karya tulis ilmiah menjadi benar-benar sempurna begitu. Terima kasih atas partisipasi Anda, atas kesetiaan Anda menyaksikan pembahasan materi kalimat efektif yang Ibu Siska sampaikan. Sampai jumpa dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan fokus materi yang lain begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.